Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membuat dan bagaimana cara menyambung pipa instalasi pada unit indoor dan outdoor AC. Oke, yang dibutuhkan untuk penyambungannya ini adalah nut yang seperti baut, namun ada tengahnya itu bolong ya buat pipanya. Oke, dimana kita bisa memasukkan pipa di dalam nut, yaitu untuk memotong bagian pipa yang jelek. Jadi kalau meleot patah itu tidak bisa masuk ke dalam nut, maka kita potong bagian yang jelek. Oke, yang pertama kita siapkan pipanya. Nah, pipa instalasinya ini perlu dipotong terlebih dahulu. Dan untuk cara memotongnya, buka karter pipa, masukkan pipa pas di tengah-tengah nih, di tengah-tengah pada pisaunya, pisau pemotong. Nah, udah berada di tengah, kemudian kita kunci puter pada ini, terus kunci lagi, puter lagi, kunci lagi, hingga sampai pipa terpotong. Oke, seperti ini ya. Diusahakan pemotongannya yang rapi agar bisa masuk ke dalam nut. Oke, selanjutnya setelah pipa masuk ke dalam nutnya, kita gunakan ini alat flaring nih ya. Flaring buat membuat ujung pipa menjadi seperti kayak mangkuk itu ya. Kita press menggunakan alat flaring ini. Ini kalau pipa kecil, bagian pipa kecil ini ukuran, pilih lubang yang ukuran 1/4. Nah, ini 1/4. Ini bagian pipa, jaraknya tampak 2 cm lah ya, 2 cm. Ini yang keluarnya 2 cm nih. Kemudian pasang untuk presnya ini buat ngepres pipanya, membuat ujung pipanya itu supaya mengembang. Oke, untuk pemasangannya pada ujung pres-presan ini dimasukkan di dalam pipa, di pas lubang pipa. Nah, seperti ini, dan bagian belakangnya nyantol. Nah, itu dipas. Nah, nyantol seperti ini ya. Nyantol kedua itu untuk mengunci. Sudah pas, langsung kita putar. Nah, itu kan drat ya. Alat ini ada dratnya yang dimana diputar akan mendorong pada bagian pipa. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi ujung pipa itu mengembang. Nah, ini mengembang yang nantinya akan tersambung ke pipa unit AC ini. Pastikan untuk membuat pengembangan pipa, diusahakan yang rapi, tidak ada pecah-pecahan atau gerigi seperti gigi-gigi itu ya. Itu bisa menyebabkan kebocoran freon. Nah, diusahakan yang rapi. Oke, yang selanjutnya pipa yang besar. Pipa yang besar ini ukurannya 3/8. Jadi pilih bagian yang 3/8. Nah, caranya seperti tadi ya nih. Dikunci dan keluarkan pipa kurang lebih 2 cm. Kunci hingga kencang nih ya, biar tidak terdorong.
2 cm lah. Dan langsung kita dorong menggunakan alat satunya ini. Nah, ini usahakan mengunci ini ya, kedua alat ini mengunci. Dan jangan lupa ketika proses pengembangan ujung pipa, nut harus dimasukkan terlebih dahulu. Nah, putarnya berlahan biar tidak pecah atau menjadi ujung pada pipa itu seperti gigi-gigi itu ya, itu yang menyebabkan kebocoran freon. Oke ya, selesai nih. Nah, ini rapi, diusahakan yang samping-sampingnya itu rapi bulat. Pada video yang saya praktikan ini menggunakan pipa bekasnya. Pipa bekas biasanya itu sering pecah ya. Kalau teman-teman membuat sambungan pipa, kalau pipanya pipa bekas udah jelek itu sering pecah. Nah, ini saya beri tipsnya biar ujung pipa mengembang dengan baik dan tidak pecah. Nah, caranya seperti ini, getok bagian ujung pipanya, getok masuk ya. Nah, miring masuk. Jadi di tepi ujung pipa itu arah masuk. Arahkan getok, arahkan ke dalam. Nah, seperti ini nih. Nah, ini jika teman-teman melakukan penyambungan pipa bekas namun pecah terus, nah seperti ini ya, ke dalam, masuk ke dalam. Jadi nantinya kita press, maka ujung pipa yang mengembang menjadi double. Maksudnya double itu rangkap dua itu ya. Nah, coba kita ini press menggunakan flaringnya. Ini pipa besar ukuran 3/8. Oke, udah kencang, langsung kita gunakan alat satunya. Nah, itu kan ujung pipa yang sudah digetok, yang getok ke dalam. Nah, itu nantinya akan masuk ke dalam pada ujungnya. Jadinya yang di sisi ujung pipa itu melipat jadinya ya, jadi double gitu. Nah, itu tampak seperti melipat ke dalam yang ujungnya itu ya. Oke, dan ini jadinya seperti inilah. Oke, sebentar saya fokuskan ke kamera. Nah, ini kan melipat ya ujungnya ya. Nah, itu terlihat jadi tebal, tidak pecah. Ini untuk tipsnya teman-teman jika membuat sambungan dengan pipa yang bekas. Itu melipat jadi double, lipat menjadi kuat, jadinya pipanya tidak pecah. Oke ya, selanjutnya kita sambungkan ke untuk pemasangannya unit AC-nya. Pipa, posisi pipa ini harus lurus tegak nih. Nah, itu kan ada, nah itu bagian valve-nya penyambungan. Nah, itu harus tegak. Kalau miring ya tidak masuk, nutnya tidak bisa masuk ke dratnya. Pokoknya kalau teman-teman susah digerak-gerakkan pada bagian pipa hingga nut bisa masuk di dratnya. Ya, setelah itu masuk, kita gunakan kunci Inggris sampai kencang, dimana freon tidak akan bisa keluar. Apabila teman-teman memasang nutnya di drat, gunakan 2 kunci Inggris agar mudah. Itu buat kiranya buat apa itu, buat penahannya yang satunya itu ya. Kita cari posisi 2 kunci Inggris dan kita langsung, nah itu arahkan kedua kunci Inggris itu berlawanan ya. Kita genggam saja itu udah kenceng. Oke,
Kalau untuk pemasangan pipa yang kecil, kita gunakan satu kunci Inggris saja sudah kencang. Sama juga ya, harus lurus tegak. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita kunci menggunakan kunci Inggris. Jadi untuk mengunci, kita apabila udah putaran udah udah berat ya, berarti sudah kencang. Kalau dipaksa biasanya pada ujung pipa yang mengembang akan pecah kalau dipaksa. Nah, ini udah kencang, nah cukup nih. Oke, selanjutnya kita pasang pipa ke unit indoor. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengembangan ujung pipa ya sama seperti tadi nih ya. Gunakan, jangan lupa ya, pipa yang gede ukuran 3/8, dan jangan lupa untuk memasukkan nutnya terlebih dahulu. Kalau sudah mengembang, sudah selesai proses pengembangan pipa namun nut belum dipasang, ya tidak bisa masuk. Nah, ini pemasangannya kan arahnya kan kadang-kadang kan berbeda ya, tidak lurus ya. Kita luruskan terlebih dahulu untuk bagian salah satu pipanya agar pemasangan bisa tegak lurus pas itu ya, pada sisi-sisi ujung pipanya, pada sambungan unit indoor maupun outdoor. Nah, setelah pas kan kita bisa lebih mudah untuk memasukkan nut ke drat penyambungan. Untuk pemasangan pipa, penyambungan pipa ini kita rapikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu saat kita penguncian menggunakan alat kunci Inggris. Nah, ini gunakan 2 kunci Inggris seperti tadi ya, gunakan dua kunci Inggris, yang satu buat penahan, yang diputar adalah nut bagian pipa. Nah, seperti ini, pasang 2 kunci Inggris berlawanan, kemudian kita genggam. Oke, selanjutnya kita penyambungan pada pipa yang kecil. Nah, biasanya kan kedua pipa ini ukurannya, panjangnya berbeda-beda nih ya, untuk pipa yang bagian indoor. Nah, untuk pipa yang panjang ini kita ukur dan potong. Sebaiknya untuk pemotongan lebih baik sisa daripada kurang ya. Jadi kalau sisa sedikit itu bisa kita belokkan atau lengkungkan biar mengurangi panjang atau mengurangi jarak pipanya gitu ya. Nah, ini kita potong, dan kemudian kita jangan lupa ya nih, pemasangan nutnya dimasukkan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita membuat ujung pipa mengembang seperti tadi nih. Kita ambil pipa yang keluar ya, kurang lebihnya 2-3 cm. Nah, oke, ini pada ukuran yang terpotong tadi tampak lebih ya, lebih kepanjangan, kurang, berarti ukurannya jaraknya kepanjangan. Jadi kita bisa melengkungkan salah satu pipa dan sampai pas, sampai jaraknya bertemu pas nih ya. Namun kelebihan atau kurang bisa kita lengkungkan salah satu. Nah, nut
dan kunci menggunakan kunci Inggris lagi. Oke, selesai. Nah, inilah jadilah seperti ini cara penyambungan pipa instalasi pada unit AC antara indoor dan outdoor. Untuk pemasangannya harus benar-benar kuat dan kencang. Nah, untuk pengetesan biasanya kita membuka freon sedikit sebagian untuk pengetesan apakah penyambungan pipa ini bocor atau tidaknya, menggunakan air sabun pada titik sambungan-sambungan. Oke ya, cukup sekian dan terima kasih. Nah, saya akhiri untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.